Bapak Ibu atau teman-teman atau guys lah istilahnya di YouTube. Fenomena COVID-19 yang sedang ramai, saya mau ngambil satu hal. Tapi kaitannya bukan soal virusnya, tapi soal aksi atau virus kebaikan yang dilakukan oleh banyak kalangan dalam rangka mereka mengaktualisasikan kepekaan terhadap peristiwa yang cukup menguras energi dan bahkan dapat membuat banyak orang harus mengalami penurunan omset atau kemerosotan ekonomi, sehingga tidak sedikit para dermawan atau orang-orang berpunya akhirnya patungan dan juga memberikan donasinya buat kelompok-kelompok atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, tapi yang paling menarik di sini adalah ramai-ramai banyak pejabat yang mendedikasikan gajinya, mendistribusikan gajinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, bisa saja ini panggung politik atau panggung yang dimanfaatin dalam rangka untuk mengangkat popularitas. Ini tidak hanya personality, bahkan berjamaah ya. Banyak anggota DPR, kepala daerah yang mengumumkan bahwa mereka rela memotong gaji baik 50% atau 100%. Bahkan tidak hanya gaji, ada juga yang memberikan tunjangan dan juga item-item keuangan yang mereka dapatkan. Ada kepala daerah yang tidak menyatakan bahwa memberikan gaji, tapi hanya memberikan atau menggeser anggaran perjalanan dinasnya. Oke, ini menarik. Tapi kan memang saat seperti ini masih ada perjalanan dinas, kan saya kira sudah tidak ada. Jadi kalau cuma uang perjalanan dinasnya yang kemudian digeser, itu menurut saya belum maksimal. Artinya masih lebih hebat gaji dan juga pendapatan-pendapatan tertentu dari para pejabat yang kemudian dialokasikan dalam rangka melakukan penanganan, pencegahan atau perlawanan terhadap COVID-19 dalam bentuk aksi kemanusiaan. Oke, ada juga teman-teman pejabat ini mengorganisir diri sehingga uangnya dijadikan semacam di-manage ya, atau dibuat patungan. Kemudian ada juga yang bertindak secara personality. Ada beberapa partai politik yang kader-kadernya duduk di parlemen, itu diajak untuk memotong gaji dalam rangka kemudian didistribusikan ke partai politik. Dari partai politik itu kemudian akhirnya mereka melakukan distribusi kepada yang membutuhkan. Baik sembako, masker kain atau masker-masker tertentu, kemudian juga alat kesehatan dan lain-lain sebagainya. Oke, apakah fenomena ini fenomena yang keliru? Saya kira tidak. Oke, saya di status Facebook pernah menyebut seperti ini. Kalau orang yang tidak punya jabatan politis atau tidak punya jabatan yang memakan gaji dari rakyat, kemudian mempopulerkan atau mengupload, memposting ke media sosial bahwa dia sudah berbuat baik, dia sudah mengabdi, dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain di momentum COVID-19 ini misalnya, maka bisa saja ada orang yang menilai bahwa itu perbuatan yang ria, sombong, atau semacam ingin dipuji dan lain-lain sebagainya. Itu kalau orang seperti saya misalnya, saya bukan pejabat publik dalam konteks seperti anggota DPR maupun kepala daerah. Bahwa saya sebagai anggota Bawaslu, benar. Tapi kalau kemudian saya mempopulerkan, saya sudah memberi ini kepada A, saya sudah memberikan itu kepada B, dan saya posting di medsos, mungkin bisa saja orang akan menilai bahwa saya itu hanya ingin menunjukkan eksistensi atau ria atau semacam ingin dipuji dan lain-lain sebagainya. Walaupun bisa saja saya punya niat yang baik gitu. Tapi tetap opini publik berbeda-beda. Bagaimana dengan mereka yang kebetulan kepala daerah maupun mereka yang statusnya sebagai anggota DPR? Bagi saya dukung. Saya sepakat, saya setuju kalau ada anggota DPR maupun kepala daerah, baik wali kota, bupati, gubernur, ya, kemudian mempopulerkan atau memposting ke media sosial tentang kebaikan-kebaikannya. Saya memotong gaji saya atau saya tidak mengambil gaji sampai dengan akhir wabah ini atau sampai dengan akhir jabatan, silahkan saya distribusikan untuk kepentingan kemanusiaan. Menurut saya ini menarik ya, dan bagi saya terlepas publik akan membaca ini sesuatu yang sebutlah mungkin dia sombong atau dia riak dan lain sebagainya, tapi bagi saya itu penting. Kenapa? Kalau pejabat publik seperti anggota DPR maupun kepala daerah, bahkan presiden, itu sebenarnya menurut saya simbol bahwa mereka sedang ingin mengabarkan kepada publik bahwa kami bekerja, ya kan? Karena memang menurut saya sangat tepat. Kadang-kadang kan
kalau anggota DPR atau kepala daerah di situasi seperti ini tidak mengampanyekan atau tidak mengabarkan kepada khalayak bahwa dia sudah memberikan bantuan, maka publik kadang-kadang bertanya, ini orang membantu atau enggak ya? Mungkin saja dia membantu, tapi karena tidak diketahui oleh banyak orang, akhirnya banyak juga orang yang membaca, ini orang ini atau pejabat ini apakah dia memberikan bantuan atau tidak. Sementara anggota DPR yang lain atau kepala daerah yang lain sudah curi star memberikan bantuan dan sudah diposting di media sosial bahkan di media-media online lainnya. Sementara yang bersangkutan tidak. Padahal bisa saja yang bersangkutan itu sudah banyak memberi tapi dia tidak populerkan atau dia tidak posting di medsos. Nah sehingga itu bagi saya secara politis ini penting kalau ada kepala daerah maupun pejabat publik itu mempopulerkan atau memposting. Ya soal dia ikhlas, dia tidak ikhlas, dia rencana untuk sombong dan lain-lain sebagainya itu urusan lain. Tapi setidaknya persoalan-persoalan kemanusiaan hari ini itu harus dilakukan. Oke, sebuah keharusan masyarakat kita membutuhkan bantuan karena memang efek dari virus corona ini menyebabkan banyak orang yang harus dirumahkan, tidak punya pekerjaan tetap, ya, apalagi mereka yang tenaga harian lepas, ya, seperti buruh, seperti orang yang hanya bisa berharap gaji di setiap harinya, hari ini harus kemudian diam dalam rumah, maka mereka itu patut mendapatkan bantuan. Sehingga itu saya kira pejabat publik, baik mereka yang kepala daerah maupun sebagai anggota DPR tidak masalah kemudian mempopulerkan ya supaya masyarakat juga bisa baca oh orang itu memang baik, ke depan dia pantas dipilih. Sekali lagi soal dia ikhlas dan tidak itu urusan belakang. Orang akan membaca track recordnya. Sebelum dia jadi anggota DPR emang orangnya baik. Saat dia jadi anggota DPR pada saat kampanye apakah dia kemudian juga baik, atau saat dia jadi anggota DPR apakah memang dia orang baik. Ya saya kira masyarakat bisa membaca sampai sejauh itu. Nah, tapi kata kunci yang paling utama dari informasi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman netizen secara khusus bahwa perbuatan baik yang harus dilakukan hari ini adalah seminim-minimnya ya menurut saya, selain bantuan yang sifatnya sosial, bantuan harta, bantuan uang dan lain sebagainya. Bagi saya adalah soal saling mengingatkan itu penting. Mengingatkan jangan sampai kemudian kita terkontaminasi dari virus corona. Oke, dan saya kira serendah-rendahnya kebaikan kepada orang lain adalah saling mengingatkan. Saya kira itu juga penting. Nah, jadi buat teman-teman DPR dan teman-teman kepala daerah, ayo donasikan gaji-gaji Anda, tunjangan-tunjangan Anda, distribusikan kepada banyak masyarakat. Termasuk kami saya sendiri sudah mengkampanyekan kepada teman-teman yang anggota Bawaslu, ayo rame-rame dong kita patungan, kita bantu kepada teman-teman. Ada juga komunitas ya, seperti saya di Gus Durian bersama kawan-kawan di Yayasan Al-Hikam dan lain-lain sebagainya. Baik di seluruh Indonesia dan juga khususnya di Kota Manado, kami patungan-patungan untuk mengambil memberikan donasi kepada banyak orang. Saya kira ini penting, mudah-mudahan menjadi informasi yang positif dan mari kita rame-rame sampaikan kepada anggota DPR, sampaikan kepada kepala daerah, ayo mari bantu teman-teman kita supaya tidak kelaparan, supaya tetap semangat dan kuat dalam menghadapi peristiwa wabah corona tahun 2020 yang cukup mengerikan. Terima kasih dari saya, Bang Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offside.